Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh hadirin yang berbahagia yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama di dalam sesi HT atau Human Talks yang ke-13 tentang self knowledge yang berpengaruh pada potensi diri oleh Kak Cindy. Baik, sebelum kita mulai, saya izin untuk menayangkan sekali lagi profil kita yang luar biasa tersebut. Berikut tayangannya. Ya, kurang lebih seperti itu profil ASR tahun 2023 yang diupdate hingga tahun kini 2024. Langsung saja teman-teman, kita masuk ya ke penjelasan tentang ASR. Apa sih itu ASR? ASR merupakan komunitas yang berfokus pada kesehatan mental generasi Z ya khususnya. Nah, teman-teman sebelum kita mulai webinar malam ini, saya selaku moderator perkenankan saya untuk membimbing acara ini dari awal hingga akhirnya acara. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau tanya ini, semangatnya teman-teman semua masih ada nggak ya? Karena ini udah semi-semi tengah malam. Enggak, masuk ke malam, maksudnya sore pergantian ke malam gitu kan. Ya ada yang selesai kerja, ada yang baru selesai beraktivitas, ya itu kan titik-titik puncaknya capeknya ya. Jadi saya untuk merecharge lagi, saya mau tanya lagi nih. Coba kita nanti bilang ya bareng-bareng. Kalau saya bilang ASR Human Talks 13, teman-teman jawabnya, tempatmu menjadi autentik dan bermakna. Siap? Siap, teman-teman? Wah, ini masih sepi. Krik, 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 krik. Aduh. Gimana, Kak? Siap? Oh, ini langsung di chat aja katanya. Siap. Oke. Ini katanya Kak Mario ya. Oke. 1, 2, 3. ASR Human Talks sesi 13. Waduh, nggak ada suara. Oke, saya bantu. Tempatmu menjadi autentik dan bermakna. Oke, kita lanjut aja ya, langsung ya Kak ya. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu,
Di sini terdapat beberapa program, Kak. Beberapa program ASR yang tentunya masih ada promo ya, Kak ya. Promo 99. Tapi ini sayang banget nih kalau saya yang jelasinnya masih 8 partisipan. Nah, ini teman-teman yang lain apa belum gabung ya? Ya, promo 99 ini khusus untuk bulan September ya, teman-teman semuanya ya. Jadi, semua kelas di sini itu sedang promo khusus di bulan ini. Tapi ada perbedaan dengan kelas lainnya. Di promo ini bayarannya atau pembayarannya belum bisa dicicil atau tidak bisa dicicil karena udah masuk promo teman-teman. Walaupun tanggal 9 udah kelewat, tapi promonya nggak ikut lewat ya teman-teman ya. Jadi kan disayangkan banget nih kalau misalnya kita nggak sampai dapet nih promo gitu. Ya teman-teman, oke. Kita lanjut aja ya teman-teman. Kita lanjut ke, oh ya di sini. Iya menarik dong Kak, makanya langsung daftar Kak, jangan tunggu-tunggu nih ada linknya. Nanti kita susun ya linknya langsung di kolom chat. Ini partisipannya masih 8 ya. Padahal kalau rame itu nanti kan, oh iya nanti ini bisa dikonsiderasikan. Karena kalau dilihat dari harga ya Kak ya, tidak ada kelas yang seperti ini. Tidak ada kelas di luar yang lebih murah dari ini. Bisa jadi sampai 1.500.000 itu ada Kak. Dan certified itu memang susah karena kita mencarinya di human resource ya, apalagi seperti itu. Yuk langsung. Atau mau di screenshot dulu boleh screenshot. Oke, sebelum itu saya lanjut ya. Nanti saya susulkan posternya di akhir setelah webinar. Ya, ini adalah psikologi full intensive program atau human school ya, teman-teman. Nah, sebetulnya program ini itu dibilang gratis karena tidak termasuk investasi tersebut dicoret ya kan, tapi terdapat donasi pilihan paket. Nah, nanti teman-teman bisa paket, pilihnya apa, baru nanti ada donasi tertentu. Tenang aja teman-teman, untuk kelas ini teman-teman nggak perlu pusing gimana bayarnya, ya ampun itu mahal banget. No, karena kalian bisa mencicil, jadi aman ya teman-teman ya. Nah, apa sih psikologi full intensif program itu? Ya, teman-teman bisa melihat sendiri banyak deskripsinya. Ada kelas full intensif, yakni mendalami dan mempraktikkan psikologi. Nah, udah mendalami, mempraktikkan lagi. Udah kayak full course-nya. Ini ya, part-time yang di Coursera itu kan ada ya psikologi. Itu juga bayar, teman-teman. Dan kalau bayar, itu sekitar 800 USD. Nah, mending di sini kan? Tuh, lebih mending di sini. Tuh ada topik pembelajaran history, general of psychology, psychoanalysis, behaviorism, gestalt kognitif, dan lain-lain mulai dari 5 September sampai 27 Februari 2025. Ya, tahun 2025 berarti masih Februari besok nih. Masih ada waktu panjang buat teman-teman memikirkan atau mempersiapkan dananya terlebih dahulu. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau berkarir, apalagi berkembang ya di bidang psikologi. Banyak ya manfaatnya teman-teman kalau untuk bidang psikologi itu dan banyak dicari memang high demand. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada program Life Skill Mastery Full Intensive Program 2024-2025. Ya, ini periodenya dari tahun 2024 hingga 2025. Dan ini teman-teman hanya untuk 10 peserta. Jadi terbatas ya, eksklusif tapi terbatas. Begitu. Kenapa? Karena kelas full intensif yang ini memiliki kelebihan dari dasar sampai ahli atau terampil mengaplikasikan keilmuan yang membantu peserta dapat menjadi praktisi sampai ahli dalam bidang human life skill. Nah, itu ya yang membedakan teman-teman. Makanya kita menjadikan ini sebagai eksklusif. Ya, ini ada link pendaftaran di sini dan benefitnya juga banyak ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Pendaftarannya terlebih lagi mulai 14 September ini, hari ini ya, sampai 22 Februari 2025. Tuh, masih lama lagi. Sama ya, kalau dibilang deadline-nya sama seperti, oh mohon maaf, yang tadi itu 27, kalau yang ini lebih dulu, 22 Februari 2025. Baik, lanjut ke kelas kita atau program yang the next. What is this? Oke. Ya, Life Skill Intensive Program 2024 dan 2025. Ini ya,
Ini kelas yang seperti tadi, cuman yang ini versi donasi pilihan paket ya teman-teman ya. Ya, kelas intensif yang ini membantu peserta berproses, mendalami pengenalan diri, menyadarkan ketidaksadaran, aktualisasi potensi diri menjadi manusia autentik dan hidup bermakna. Nah, berarti perbandingannya dari yang sebelumnya tadi yang eksklusif itu dia mengajarkan dari dasar teman-teman. Nah, kalau yang ini teman-teman bisa pilih karena di sini ada donasi pilihan paket juga. Begitu ya teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan tentang program ASR. Jika ada pertanyaan terkait program ASR bisa dihubungi Kak Teresa atau Kak Ardi dan juga bisa langsung ya teman-teman daftar saja di sini. Untuk posternya nanti kita lampirkan setelah acara webinar usai. Baik, kita sambut dulu ya teman-teman. Acara HT atau Human Talks kita pada malam hari ini tuh spesial, teman-teman. Kenapa spesial? Karena saya sendiri akan mengajak, bukan saya sendiri ya, saya dengan Kak Cindy maksudnya. Saya dengan Kak Cindy akan mengajak teman-teman semua untuk mendalami self knowledge. Sebetulnya ini materi Kak Cindy. Saya hanya menemani saja teman-teman semuanya hingga awal sampai akhir sesi ini. Setia kan? Oke. Jadi, malam ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mendalami self knowledge dan tentunya udah pasti sepaket ya teman-teman sama tips-tips menarik untuk mengembangkan diri teman-teman semuanya, termasuk saya. Baik, inilah dia tamu kita hari ini. Kita sambut. Wishi, beliau adalah Kak Cindy Giovanni Yoselli. Kita sapa dulu Kak Cindy. Apa Kak Cindy sudah masuk ke dalam ruangan, Kak? Halo, Masya Allah. Halo Kak Cindy, sehat Kak? iya untuk sementara ini sehat. Alhamdulillah. Sok. Beliau ini profesional, teman-teman. Beliau ini profesional, aktivis, dan juga penulis. Betul, Kak? Penulis ya, Kak, ya? Iya, ya. Eh, Subhanallah. Beliau lulusan UIN Sunan Gunung Jati, jurusan psikologi tahun 2023. Betul, Kak? iya. Ya, betul. Subhanallah nih. Beliau psikolog nih. Oh, belum, belum. Apa sudah, Kak? Sudah sertifikasi? Belum ya, doain aja Bismillah. secepatnya ya. Saya Sedang doakan mengumpulkan secepatnya. modalnya. Siap. Kita doakan ya teman-teman. Semoga Kak Cindy cepat sertifikasi jadi psikolog ya Kak. Oke. Berikut tayangan tentang pencapaian Kak Cindy. Sebentar. Saya izin menayangkan ya karena ini sangat-sangat penting untuk mengetahui narasumber kita siapa sih sebenarnya Kak Cindy itu. Ya, inilah beliau. Masya Allah. Teman-teman sendiri bisa melihat ya. Prestasinya luar biasa. Banyak ya teman-teman. Ini ada juara 2 esai dan finalis esai. Kebanyakan memang ini ya Kak ya, yang menjuru ke akademis. Subhanallah memang. Ada lagi model muslimah dan juga, oh subhanallah, lomba menulis cerpen. Dan beliau memang terkualifikasi sebagai pelatih atau narasumber juga dan aktif dalam organisasi dan beberapa proyek magang. Beri tepuk tangan teman-teman yang meriah untuk Kak Cindy di malam hari ini. Sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua. Give applause. Baik. Wah, rupanya belum kunjung datang teman-teman kita yang di luar sana. Bagaimana cara kita menyapanya ya teman-teman? Oke, kita tunggu saja. Atau Kak Cindy, apa boleh kita langsung lanjut aja nih Kak ke materi Kakak? Biar kita udah nggak sabar nih kayaknya Kak. Boleh-boleh aja sih. Karena semakin malam ya, kita juga menghargai waktu ya teman-teman. Betul, 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 betul. Iya betul Kak. Ini ada Kak Prasojo, Kak Muhammad Rizky, Kak Meira yang tadi masih stay sama kita ya. Agak mungkin Kak Mario juga. Oke Kak, saya berikan waktunya kepada Kak Cindy. Terima kasih Kak Cindy. Oke, terima kasih kepada moderator kita ya. Ya, aku lupa namanya. Kak, bacanya Oh, gimana? Haninah Kak. Mohon Oh iya, maaf nih. Jadi Kak. lupa saya Eh, rename. aku aku dengernya dari teman-temanku Hanifa kan, banyak kan temanku yang namanya Oh iya Hanifa. iya Kak. Jadi ya, agak nama nama kamu ini agak unik ya. Nah, mudah-mudahan
takdir Iya, kamu betul, juga betul. unik. Betul, Kak, Mm-mm. betul. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, teman-teman, aku pengen tahu, karena udah makasih ya, udah dari jam 19.30 nungguin sampai jam 20.10. Tapi aku pengen ngetes kalian dulu. Kalian tuh tahu self knowledge tuh dari sudut pandang kalian tuh gimana sih? Mungkin ada satu atau dua orang yang mau ngomong gitu, on mic atau ketik Kak Denny biar mungkin nggak ada, Kak? ini. Wah, ada di chat nih, Kak, sepertinya. Coba saya bacakan ya, Kak. Aku baru denger, Kak, kata Kak Prasojo, Kak, nih. Ya dia kakak tingkatku jadi Oh, subhanallah, ternyata kakak tingkat bertemu dalam virtual. ya nggak tahu sih Bercanda, Kak. bener atau enggaknya ya. Iya, lanjut, Kak. Kita tungguin satu orang dong yang mau ngomong pandangan dia tuh soal Hmm, betul, betul. self image tuh gimana gitu. Kan pasti Iya, macem-macem kan. Kak, saya spill ini sepertinya teman-teman kita ini semua sedang mencari, Kak, di Gemini atau ChatGPT. Apa ya itu self knowledge? Enggak, Ya saya enggak Allah. sudon. Cuman untuk mendapatkan informasi yang akurat, saya melakukan hal itu, Kak. Ya Iya, udah. nggak masalah sih. AI Ya, kan betul, emang betul. digunain buat itu ya selama kalian bisa parafrase aja. That's Oke, di sini right. mengenali potensi diri ya. Ini dapat dari AI atau dapat dari pikiran nih? Iya, betul-betul. Nih Ya nggak apa-apa penonton-penonton. teman-teman, nggak apa-apa sih kalau dapat dari AI. Ini juga skripnya bukan skripnya sih, poin-poinnya sebenarnya ada yang dari AI, ada yang, referensi aku sih Mm-mm, mm-mm. kebanyakan gitu. Itulah kenapa, PowerPoint ini cuma berapa ya, 11 slide, 11 sampai Hmm, 12 kalau nggak salah atau kurang betul. malah. Karena aku tidak suka yang panjang-panjang guys. Betul, Kak. Selama ada yang ringkas, kita rangkum. Betul. Heeh. Oh, Kak Cindy, izin menyampaikan dari Kak Meira nih. Mengenali potensi diri, kata Kak Meira nih, Kak. Apakah betul, Kak Cindy? Seperti Iya, itu, Kak? deket-deket lah. Mengenali potensi diri itu termaksud sih self Mm, knowledge. Jadi ya, mm-mm, eh tapi kurang mendekati sebenarnya. Mendekati banget sih enggak, tapi lebih mendekati. Cenderung mendekati. Aduh, bahasanya cenderung ya. bahasa bahasa akademis banget lah ya. Iya, betul, betul, betul. Eh, Karena udah Nah, sering buat, oh ada pengetahuan tentang diri sendiri mungkin, Kak. Iya ya, kalau ya diterjemahin itu begitu. salah satunya ya secara umumnya kayak gitu ya. Jadi ya Iya, teman-teman betul. ya, kita buka aja ya. Betul, betul, eh Kak. Saya izin lanjut. Berikut dia. Nah, Apa sih itu? Oke. nah, kalau kalian pernah dengar nih ya, sebelum aku jelasin soal pengertiannya, self knowledge itu macam-macam ya. Ada yang sebutannya tuh self awareness, Mm-mm, itu betul, kesadaran diri. Ada juga self concept, itu betul. juga sama-sama gitu mirip-mirip. Tapi kita apalagi kalau kalian udah kuliah kan pasti berbeda ya istilahnya self awareness Mm-mm. sama self knowledge itu dari segi ininya katanya aja kan perkataannya udah beda ya. Satu mawas diri, satunya lagi emang tahu soal diri sendiri gitu. Lebih kayak kamu tuh nanti tuh dikasih pandangannya siapa sih aku ini dan aku tuh gimana. Aku pernah ngedenger dari sesuatu atau kutipannya dari filsuf. Filsufnya tuh bakal bilang kayak gini, nggak tahu filsufnya siapa karena aku tidak hobi menghafalkan nama orang. eh Intinya, kamu bisa menyenangkan semua orang, tapi kamu sebenarnya nggak kenal sama diri kamu sendiri. Itu sih intinya. Jadi bisa dibilang ya kamu bisa sih nyenengin orang sampai kapanpun gitu, menyuapin eh istilahnya tuh keserakahan Mm-mm. seseorang, tapi kamu sendiri nggak kenal diri kamu ya sama kayak Mm-mm. bohong. Jadi ya kamu bakal hampa aja sih hidupnya dan kamu nggak tahu.
arah hidup itu kemana gitu. Hmm. Nah, istilahnya tuh kalau secara ilmunya ya, aku ambil dari beberapa sumber ya, ada yang dari Science Direct, ada beberapa dari buku ya, Iya, betul. sama toko-toko tertentu, tapi udah aku satuin. Hmm. Jadi istilahnya self knowledge itu lebih kayak informasi kamu secara aktual yang dimiliki oleh seseorang, baik mencakupnya itu Hmm. kepribadian. Kepribadian itu ya mulai dari ya kamu kebiasaan tidur kamu, Hmm. kebiasaan makan kamu atau kebiasaan belajar, emosi, tujuan hidup kamu itu apa, kebutuhan kamu itu apa, sampai ya nilai-nilai yang kamu anut dan pola perilaku sampai identitas sosial kamu sebagai apa Hmm. gitu. Biasanya orang yang punya self knowledge pasti ini tuh dari proses panjang gitu. Entah itu dari refleksi diri atau dia itu gabung ke komunitas dan lain sebagainya. Dan itu tuh bisa dibilang dilihat secara realistis gitu, bukan kayak orang narsistik ya. Hmm. Ya aku tuh ganteng banget. Hmm. Nah, kalau orang yang self Iya, betul, betul. knowledge itu nggak kayak gitu ya teman-teman. Ya aku istilahnya ya beginilah aku punya kekurangan, aku punya kelebihan, dan aku bisa mengurangi kekurangan itu dengan cara apa yang harus aku tingkatin gitu dari potensi-potensi yang ada. Nah, berhubungan sama tema ini ya teman-teman. Jadi ya nggak sekedar informasi secara apa ya permukaan aja Hmm. lah istilahnya. Dan nggak cuma buat apa ya, mementingkan ego aja, tapi kamu mesti tahu alasan kenapa kamu suka, dengan topik itu, kamu suka dengan diri kamu itu karena apa, bukan karena sifat kamu tuh apa. Kayak misalnya, penampilan kamu tuh profesional, profesional tuh seperti apa, harus Hmm. dijelasin secara rinci. Nah, itu Hmm. contohnya ya teman-teman. Hmm. Boleh next. Oke, next. Selanjutnya ada kenapa self knowledge itu penting ya, Kak ya? Nah, teman-teman kan sebenarnya ada macam-macam ya, self knowledge itu penting. Tapi aku bakal bertanya ke kalian dulu sebelum aku jelasin yang punya aku. Kalau menurut kalian, kenapa sih self knowledge itu penting dan apa sih maknanya buat kalian gitu? Ya, ih, saya bantu arahkan Pak Kak ya. Saya ingin mengargumentasikan. Hmm, Menurut saya penting Kak. kenapa? Kenapa Karena penting? karena gini, urgensi dalam setiap pekerjaan ya intinya kita harus tahu sendiri ya, potensi kita dulu itu apa, kekurangan kita apa, agar tidak berakibat fatal pada kerjaan yang kita lakukan. Baik itu pekerjaan yang formal ataupun non formal yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam garis besar pemahaman saya, Kak. Oke, itu termaksud ya. Tapi kamu tuh lebih kayak apa ya? Karena aku belajar ilmu lain juga, kamu tuh Betul. kayak mempelajari self knowledge kamu tuh untuk seri pembelajaran K3-nya gitu, Oh keselamatan iya kerja. iya, betul betul. Heeh. Bener kan? Iya betul betul, Kak. Oke, dari teman-teman Ada yang lain mungkin mungkin Kak Deni, Kak Prasojo, Kak Mira mungkin atau kayaknya langsung lanjut nih, Kak. oke ya kalau gak ada yang tahu, tapi ya sambil aku ngejelasin aja ya. Jadi kayak gini teman-teman, ya sebenarnya ada beberapa poin ya dan masih banyak sebenarnya kalau kalian mau tanyain ke AI ChatGPT juga pasti kalau mau dikasih 30 pasti dijelasin 30. Nah, ini tuh aku ambil dari beberapa sumber ya sama penelitian. Nah, sebenarnya tuh kalau kita udah tahu soal diri sendiri ya kita bakal mengembangkan diri kita sendiri gitu. Jadi Betul. ya kita tahu potensi yang bakal kita tingkatin tuh apa aja sama bagian apa aja gitu yang bakal ditingkatin. Kalau Hmm. kalian pernah nonton kayak anime atau mungkin film yang MC-nya tuh butuh karakter development lah. Mm-mm. Nah, itu dia prosesnya proses mengenal jati diri dia, terutama buat anime-anime untuk kalangan remaja, kebanyakan untuk
dijelasinnya tuh lebih kepada gimana cara dia mengenal diri dia untuk mengembangkan potensinya, itu kuncinya. Makanya kan, dikala, remaja tuh bisa dibilang masa labil-labilnya, nah, Mm-mm. kebanyakan komik atau karya untuk remaja itu Mm. kebanyakan untuk, salah satu fasilitas atau wadah Mm. gimana cara remaja itu mengenal jati diri mereka, tuh. Betul, betul. Nah, salah satunya tuh kalau setelah kita bisa mengembangkan diri kita, ya kemungkinan kita juga bisa ngambil keputusan yang tepat. Aku kasih contoh lagi, dari beberapa film mungkin kalian juga ada yang nonton film, ya entah itu Naruto atau Hmm. Naruto mah anime ya bukan Iya, film. anime Maksud bukan aku, film maksud aku film, drama ya Kak ya, lebih ke drama. film Harry Potter lah. Harry Ya, Potter kan, Harry Potter berseri dan eee betul. yang, di zaman-zaman kita lah ya, atau mungkin untuk yang sekarang itu, mmm, Untuk yang film sekarang, oh iya kayak yang game-game sekarang lah, kayak Black Myth Wukong lah. Nah itu, game itu kan nah, update nih sebenarnya Kak kan Cindy. ya update aku. Saya aja nggak tahu loh Kak itu apa. Itu tuh kayak game Kerasakti sih, tapi Oh versi upgrade, iya. heeh, heeh. Hmm, Temanya Kerasakti tapi ya versi setelah, ngambil perjalanan ke berat kalau kalau nggak salah. Nah, ini tuh ya, dari beberapa game yang tadi aku sebutin itu tuh selama perjalanan mereka ke barat ya untuk, cerita Kerasakti atau cerita anime atau cerita Harry Potter, itu tuh awalnya mereka secara nggak langsung di setiap serinya pasti pernah salah ngambil keputusan dan mereka belajar dari keputusan itu. Atau paling pendeknya mungkin perempuan atau kalian yang punya adik perempuan pasti kenal yang namanya Barbie kan? Nah, Barbie apa ya, pokoknya itu tuh, salah satunya ya, cerita Barbie itu ada yang pernah salah ambil keputusan untuk nolongin, saudaranya gitu. Kalian pasti tahu yang namanya Barbie, eee, Twelve Sister misalnya ya. Nah itu sama Barbie Swanlake, nah itu awal-awalnya salah ngambil keputusan itu. Dan mereka belajar gimana cara memperbaiki keputusan itu karena mereka udah tahu gitu, apa yang harus dibetulin. Itu juga sama ya film Disney sebelum masuk agenda, ya itu juga, belajar dari situ juga gimana kita bisa mengamalkan, dari kesalahan yang ada buat ngambil keputusan yang tepat ujung-ujungnya. Jadi prosesnya tuh panjang. Itu terakhir tuh kalau untuk bukan terakhir juga ya, yang ketiga ya, kalau kita tahu diri sendiri ya kita bisa netapin batasan hubungan kita gitu. Mana yang harus kita istilahnya tuh bisa kita bolehin gitu ya untuk orang lain dan kita nggak bolehin. Ya kayak misalnya kamu tuh nggak suka sama orang yang apa ya, cara ngomongnya tuh serampangan gitu. Serampangan di sini ya entah itu secara kasar atau kamunya, dibentak-bentak, kan itu kan, udah berhubungan sama budaya dan filosofi sendiri ya. Nah itu tuh kamu harus tetapin batasan buat kamu, kalau kamu tuh emang nggak suka, tuh. Tolong, bilang ke orangnya, ya kamu pengennya cara ngomong ke dianya atau ke kamunya ya, lembut-lembut, itu misalnya itu. Makanya dalam memahami hubungan itu juga kita harus kenal diri sendiri, itu jangan sampai, kita nggak tahu diri sendiri ya ujung-ujungnya toxic relationship. Sekarang kan banyak nih yang ujung-ujungnya awal-awalnya ya nikah, ada yang cerai gara-gara KDRT, karena mereka juga belum tahu yang namanya batasan sama ini, kelebihan untuk memperbolehkan hubungan itu terjadi. Itu sih. Kenapa masih banyak yang kena toxic relationship sama lebih banyak kasus cerai nikah ya, itu bisa dibilang jadi kuncinya gitu. Ya kalau buat yang muslim mungkin ta'aruf tuh emang udah harus betul-betul kenal gitu sama diri sendiri sama orang lain juga supaya
dalam bentuk self knowledge-nya itu kamu tuh lancar dalam selama berhubungan sama orang lain tuh nggak ada ya istilahnya bukan nggak ada ya, memperkecil masalah yang ada dan remehan itu tadi gitu. Itu contohnya. Boleh next? Nah, selain itu ya, kalau kalian kenal sama diri sendiri, yang pasti ya kalian lebih puas sama hasil kinerja kalian. Karena kalian tahu yang mana yang harus dimaksimalin dan yang mana kalian udah tahu batas maksimal kalian tuh kalian wajib istirahat. Ini kejelekan orang Asia Timur ya, yang boleh kalian istilahnya ambil hikmahnya. Mereka tuh sebenarnya kerja istilahnya tuh bukan kerja keras sih sebutannya, tapi malah memperpanjang waktu produktif gitu. Yang mana aja nggak jadi produktif, yang harusnya jadi 8 jam jadi 10 jam. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Secara nggak langsung ya menurunkan kinerja juga. Kalau segi ini ya, industrial organisasi. Juga kalau dari segi konten kreator atau penulis, ya kalau kalian punya, oh ya kalian pasti tahu lah yang namanya komik Hunter x Hunter atau mungkin Yu-Gi-Oh lah ya. Nah itu kan untuk dari 2 seri komik ini ya, beberapa di antaranya tuh ada yang nggak kenal sama diri mereka sendiri gitu, saking perfeksionisnya tuh ya aku anggap dia sebenarnya udah kenal gitu sama diri. Ya, tapi ya karena dia terlalu perfeksionis dan gak tahu batasan soal diri dia ya akhirnya sakit-sakitan dan hiatus juga ujungnya. Jadi ya akhirnya nggak puas dalam bekerja untuk pekerjaan dia. Itulah kenapa kalau kalian kenal sama diri kalian, potensi kalian yang mana, sampai kalian tuh tahu batasan, udah sampai sakit-sakitan, dan kalian tahu kapan harus berhenti, itu aku rasa itu cukup sih. Kecuali kalau kalian mau melampauin batas maksimal kalian, itu butuh waktu proses yang lama gitu. Ibaratnya kalau kalian itu MC di anime atau MC di film, itu tuh butuh waktu dorongannya tuh dorongan yang besar. Kalau bisa dibilang motivasinya tuh beneran besar gitu. Jadi ya ujung-ujungnya emang harus kenal diri kalian sendiri, apa yang membuat motivasi kalian tuh besar dan apa yang potensi yang bener-bener harus dimaksimalin. Ujung-ujungnya gitu sih kalau kalian mau melampauin batas maksimal kalian. Tuh. Dan yang terakhir sih udah pasti ya kalau kalian kenal sama diri sendiri kan selain kenal yang namanya batasan, kalian juga tahu gitu kapan kalian udah mulai stres nih, udah waktunya tidur, sama kapan kalian makan waktunya makan. Nah, kalau kalian udah mentingin deadline daripada kalian makan atau tidur ya, aku rasa kalian belum mencapai maksimal gitu self knowledge-nya. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, manfaatnya tuh macem-macem ya, teman-teman. Kayak apa ya? Istilahnya kalau kalian kenal sama diri kalian, yang pasti kalian tuh lebih percaya diri istilahnya. Gimana kalau kalian lebih percaya diri itu karena kalian tahu gitu kelebihan kalian dan kalian bisa berani menjamin pas waktu kalian kerja atau kalian kayak apa ya? Kalau kalian mau bekerja atau mau nih misalnya kita sebut aja lah perusahaannya Before tuh PwC sama EY. Kalian tahu nih syarat-syaratnya apa gitu kalau kalian mau di hiring sama mereka. Nah, kalian punya kemampuan yang dibutuhin mereka. Pas waktu wawancara ya kalian berani ngejelasin kelebihan kalian sesuai dengan studi kasus masalah untuk pekerjaan yang kalian lamar gitu. Itu sesi untuk materi industrial ya. Tapi kalau untuk pendidikan, kalian misalnya mau lanjut nih ke LPDP atau chevening ya, sekarang yang lagi rame atau
kerja sama LPDP tuh Australian Award. Nah, itu juga mesti tahu kelebihannya sampai kalian tuh potensi kalian untuk masyarakat tuh seperti apa gitu. Barusan sih aku ada klien aku, tapi bukan dari orang yang mau diskusi soal esai Australian Award ya. Ya kayak seputar beasiswa gitulah. eh ya klien ini juga memfokuskannya lebih ke kasus-kasus sama potensi dia gitu untuk berdampak pada lingkungannya lewat beasiswa itu. Tuh. Jadi ya kalau kalian disuruh tulis esai atau interview, bukan kalian sebanyak apa kalian dapat prestasi, tapi dampak kalian buat dapat beasiswa itu apa? Sama dampak kalian dari prestasi yang kalian dapat tuh apa aja gitu. Itulah kenapa mungkin ada beberapa kasus kenapa yang istilahnya tuh orang tertentu ya atau kayak sekelas Maudy Ayunda yang Mm-mm. mungkin duta besar ya orang tuanya dia dapat beasiswa tuh karena dia tahu dampak dia untuk beasiswa itu apa dan Betul. untuk masyarakat itu gimana dari potensi dia Hmm. gitu. Misalnya nih kalau dari contoh kasus lain tuh ada juga nih hmm, kayak kasus beasiswa Indonesia Maju lah ya, atau Iya, iya. beasiswa yang paling rendah itu mungkin bukan bukan kelas rendahan ya maksud aku, Yang beasiswa bidik lokal misi ya, lah. Bu. Iya, Heeh heeh. Bidik misi juga kan itu juga betul. sebenarnya perlu, bukan masalah, kalian ekonominya nggak mampu atau Mm-mm. dianya, tapi kan Mm-mm. kalian dampak kalian setelah dapat beasiswa itu gimana? Betul. Lebih ditekankan sih. Ya biarpun pasti juga dilihat 50%-nya tuh ya dari ekonomi Ekonomi. gitu. Terus yang kedua tuh ya udah jelas lah ya kalau kalian tahu soal diri sendiri ya kalian ya insya Allah bisa memperkecil kemungkinan drama-drama yang terjadi setelah nikah atau mungkin kalian drama kantoran atau mungkin Hmm. drama organisasi gitu. Karena kalian tahu gitu, kalian nggak bisa mengatur keputusan orang lain. Kalian cuma bisa istilahnya tuh kalau di psikologi memberikan treatment lah, treatment atau perlakuan. Ya berikut-berikutnya kan hasil ada di mereka. Itu nggak Hmm. bisa mempengaruhin hasil. Hmm. Hasil tuh ya paling juga karena apa namanya merekanya mau gitu dan ada pengaruh dari kitanya. Ya kalau kitanya nggak berpengaruh apa-apa ya kita nggak bisa mengatur Betul. apa yang terjadi gitu. Itulah kenapa sebenarnya aku kalau bisa dibilang, aku juga lagi belajar guys soal self knowledge juga itu sampai ya. Aku kerjasama untuk belajar grafologi pas waktu pertama kali masuk perkuliahan, terus tuh belajar esai itu asalnya iseng-iseng aku bisa juara esai itu karena aku awalnya iseng-iseng oh ternyata aku tahu potensinya di sini nih. Betul, betul. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu juga aku udah fokus di penulisan di fiksi sih sebenarnya. Oh. Biarpun itu sebenarnya iseng-iseng. Ya, istilahnya emang kita eh lebih banyak mengenali Hmm. diri itu ya dari sesi belajar juga sih. Self Mm-mm. knowledge itu dari proses kalian belajar gitu. Terutama dari segi komunikasi, empati atau ya istilahnya kalian lebih inilah apa namanya pedulilah sama sekitar kalian gitu dan Hmm. yang pasti dari proses self knowledge itu ya kalian tahu gimana cara kalian bangkit gitu ya kalau kalian Hmm. butuh istirahat juga nggak masalah kan itu hak kalian selama kalian bilang waktunya ke orang lain ya aku udah cukup nih aku mau istirahat dulu Hmm. kalau kalian nggak ngerti apa-apa ya ada suatu kasus ya kalian malah mengghostingin orang dan kalian malah ya masalah kalian nggak Hmm. selesai yang psikologis masalah yang setim atau hubungan kalian juga nggak selesai jadi ya ada Overload kalanya ya, Kak. Overload ah, ya, Kak, ya.
Oke, oke, Iya, oke. ya ini sebenarnya bukan kasus yang, apa ya, kasus yang khusus sih. Pasti kalian pernah mengalami lah di-ghosting-in sama teman Iya kalian sih. pas, setim lah. Nah, ya itu Iya. tuh kalau bisa kalau kalian tahu kalian batasnya kalian bilang gitu. Itu cara orang yang berkomunikasi, Mhm, dan betul. tahu gitu manfaat dari self Paling knowledge itu. efektif. Iya, ya yang Betul. paling terakhir sih pasti mudah berkembang ya teman-teman. Ya kalaupun nggak berkembangannya secara signifikan lah ya atau bahasa kerennya tuh berpengaruh banget, iya. Tapi seenggaknya kalian adalah progres kecil-kecilan mah ya 0,1 atau 0,001 mah masih ada lah gitu kalau udah kenal self knowledge gitu. Nah gitu teman-teman. Oke next. Lanjut, ini dia. Gimana dampaknya kalau gak punya self knowledge nih, Kak? Aku bakal jelasinnya tuh dalam bentuk 4 poin ya. Sebenarnya banyak ya kalau dari dampak nggak punya self knowledge ini, tapi yang paling kelihatan banget ya kayak tadi yang aku jelasin. Susah menyelesaikan masalah diri dia dan orang lain, Hmm. terutama itu. Itu paling kelihatan banget gitu. Kita nggak tahu yang mana solusi yang paling tepat untuk kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Itu Hmm. biasanya terjadi. Ya kalau kitanya orangnya emosian, ya kita harus cari apa ya, permasalahan gimana emosi kita tenang dulu gitu, baru kita ngomong ke orang lain gitu. Emang sih ini nggak gampang ya kalau untuk penyelesaian masalah secara emosional, tapi ada kalanya kita emang, cari prioritas dulu sih gitu. Yang kedua itu yang pasti cenderung overthinking, karena kita tuh berpikir, aku mungkin atau kalian ya, atau mungkin semua, biasanya kalau kita belum kenal banget sama soal diri kita tuh cenderung berpikir, "Ini bener gak ya, omongan gue ke dia?" Gitu. "Apa nyakitin nggak ya omongan gue?" Gitu. Kalau orang yang udah tahu mah, ya dia tahu resikonya, dia ngomong kayak gitu tuh gimana gitu. Dan dia juga tahu gimana cara negosiasinya kalau si orang itu nggak suka gitu. Dan yang paling pasti, kenapa overthinking ini jadi hal yang paling signifikan ya kalau kita nggak kenal, karena kita cenderung mengikuti apa omongan orang lain untuk beberapa poin gitu. Untuk di beberapa ambasador atau beberapa komunitas yang pernah aku ikutin, atau siapapun lah, ya kita malah overthinking ini malah jadi masalah mental paling utama gitu untuk diri kita, terutama jadi penyebab psikosomatis lah ya yang paling dekat gitu. Padahal ya sebenarnya kita nggak bisa mengendalikan itu semua. Dan yang pasti sering maksain diri sendiri ya kalau udah overthinking supaya kita memuaskan overthinking itu kita malah jadi overwork atau malah jadi workaholic, ya itu udah mulai nggak bagus. Dan yang ketiga itu yang pasti ya, karena kita nggak tahu batasan diri kita, ya kita susah kapan kita harus marah, kapan kita harus senang, dan kapan kita harus mempertegas orang. Ada kalanya ya, kalau kita nggak kenal self knowledge, ya kita malah memendam itu semua gitu. Padahal ya kita harus bilang kalau kita nggak suka, sesinya gimana gitu caranya. Kalau kita suka karena apa gitu. Aku rasa lebih masuk akal atau beberapa saran gitu, atau mungkin nih kalian yang mungkin udah berkeluarga ya, ya kalau kalian nggak suka sesuatu sama anggota keluarga kalian, kalian mesti jelas gitu, "Aku nggak suka ini karena apa? Aku nggak suka kamu males-malesan nih, karena kamu bakal menunda ini," ya itu oke gitu, kalian udah tahu gitu. Tapi kalau untuk orang yang nggak tahu sama sekali,
kalimat ini tuh kalau nggak disertai sama ini ya, disertai sama alasan, itu tuh malah jadi bahan ributan orang, tuh. Terus yang pasti sih, kalian lebih banyak bingung dalam menentukan rencana sih. Rencana kalian mau apa? Terutama nih, untuk kita yang udah umur 25 tahun ke atas atau 20 tahun ya, atau yang udah 18 tahun ke atas, pasti kan udah nentuin nih, mau ada rencana apa nih, kayak misalnya kalian membuat channel YouTube tuh dibutuhinnya apa aja sih? Nah, gitu. Kalau orang yang nggak kenal sama diri sendiri, nggak tahu mulai dari mau rancang channel YouTube-nya tentang temanya apa. Dari tema aja nggak tahu. Terus, difokusinnya gimana gitu. Kenapa Mister Beast itu bisa naiknya itu cukup signifikan atas Cristiano Ronaldo ya yang lagi naik sampai 70 juta ya sekarang ya. Nah itu karena dia udah tahu gitu diri dia gitu, dia mau fokus ke siapa dan materialnya tuh soal apa, oh ternyata, dari 2 orang ini fokusnya kalau untuk Mister Beast sendiri, ya ternyata orangnya butuh hiburan tapi juga butuh tantangan. Nah untuk Ronaldo sendiri ya tentang tips dan trik soal perbolaan, nah kayak gitu contohnya. Kenapa, self knowledge itu jauh lebih penting untuk nentuin rencana masa depan kalian. Terlebih kalau ada rencana buat usaha, kayak bisnis, bisnis tuh perlu banget yang namanya self knowledge. Kalian mesti tahu loh, kerja sama orang bisnis tuh seperti apa gitu dan cara negosiasinya gimana. Karena ya bisnis itu lumayan kejam dan kalian juga perlu gimana tahu negosiasi sama orang-orang tertentu yang kalian gak suka terlebih. Atau orang-orang politik deh. Orang-orang politik tuh juga sama. Kalau dia nggak tahu sama diri dia sendiri ya dia bakal ya keseret masalah-masalah yang aneh nyeleneh, ikut-ikutan. Tapi kalau kalian tahu gitu soal dampaknya, soal emang ini nggak sesuai value kalian ya, ya pasti nggak akan ikutan yang masalah jelek-jeleknya, tuh, gitu. Terutama dalam hal, kontra dan pro. Kalau di politik, itu mesti tahu alasannya, daripada nanti kita disetir sama orang. Sekarang tuh rawannya kayak gitu. Kalian mesti tahu kayak misalnya kasus kemarin tuh, aku mundur-mundur kasusnya mundur-mundur terus ya, ke 98 lah ya, jangan kasus yang sekarang. 98 tuh kan ada pro dan kontra nih. Misalnya ada yang pro karena pengen, eee Timor Leste itu lepas dari kita. Tapi kalau orang yang tahu kenapa ada referendum itu, ya kita akhirnya wajar gitu, kita nggak suka karena awalnya, Timor Leste itu diambil karena terjadi insiden Santa Cruz. Kenapa kita nggak mau Timor Leste itu jadi di tangan Indonesia gitu misalnya. Nah kalau kalian pro karena apa? Tuh. Gitu sih lebih jelasnya kalau secara umumnya ya self knowledge itu, aku nggak akan menyindir siapapun. Lebih baik kita mundur aja bahasannya. Betul, betul, kita mundur ke kasus 98, Kak. Jadi ngaruh banget ya emang, Kak, ya. Apalagi dalam mengambil Ayo. keputusan dan ada relevansi dengan niche, ya, niche yang kita bilang ya, Kak, ya. Kalau bahasa Iya, sekarang niche gitu ya, Kak, ya. Oke. iya. Kenapa Lanjut, Kak? aku singgung ini ya, apa namanya tuh, Hanina soal masalah politik, karena ya seringkali aku perhatiin, sebenarnya aku ada bahasan soal psikologi politik juga sih waktu Mhm, S1 dulu, tapi nggak terlalu mendalam. mhm, Istilahnya, kita tuh mesti tahu gitu kalau dalam merancang argumentasi itu, jangan sampai kita tuh, kebawa gitu sama emosi, emosi. situasi politik itu. Bener Tapi kita bener. juga mesti tahu
apa ya, kenapa kita pro itu, kenapa kita Hmm. kontra itu. Karena ya sekarang tahu sendirilah ya, rawannya gimana kan, gitu. Waduh, waduh, Ya, waduh. Ya, betul, itu betul aja. sekali. Perlu ditingkatkan Ya, lagi, Kak. aku nggak Kita nyindir angkat siapa-siapa ya, kasus ini. temennya ya. Aman, kita netral. Aman, Kak. Kita netral. Oke. Kita lanjut, Kak. Iya, lanjut. Baik, ini dia tayangan selanjutnya. Lalu bagaimana cara mengenal diri? Nah, buat kalian sendiri ada nggak yang pengen mengeluarkan opininya gitu? Teman-teman, teman-teman, apakah Santai aja ada? teman-teman. Wah, ada Mhm. yang bertambah, Kak. Partisipan kita alhamdulillah sudah menjadi 8. Ada Kak Raihan, kita sapa Kak Raihan dan Kak Dea. Masya Allah. Ayo teman-teman, ada nggak? Baik, teman-teman ada pendapat atau gimana cara sih mengenalin diri itu Ada. Tenang sebelum beli teman-teman, skill kita nih? kita di sini nggak akan Kayak ada yang aneh-aneh. aman, Itu mah intermezzo teman-teman. aja sih, ya Ya, intermezzo aja kan, sambil studi kasus ya paling itu deket studi itu. kasus ya. Itu hanya contoh permasalahan Walaupun studi kasus. Jadi teman-teman aman ya teman-teman. Santai aja teman-teman. tidak akan dipanggil-panggil, tes minat bakat, Ya Allah. Kak Mira mungkin ada usul, Kak Raihan atau Kak Dea atau Kak Mario mungkin. tes minat bakat. Ini Oke, sangat tes sangat minat bakat termasuk ya teman-teman. Ada lagi nggak? dari chat ya. Iya, tes minat bakat. Iya, Kalau emang termasuk itu. betul betul. Tapi ada yang lain nggak? Aku Oh, butuh satu orang lagi deh. satu orang lagi nih, satu orang lagi nih teman-teman. Adakah? Adakah? Kalau saya unik Kak sebetulnya. Apa? Jadi dulu memang saya pernah menjadi pemain teater ya Kak ya. Teater drama itu menceritakan tentang Belanda, Belanda dengan Islamisasi di Belanda gitu. Nah, Hmm. dengan mendalami karakter si Aleta ini, Princess Aleta yang merupakan putri dari seorang queen yang Kristen. Nah, itu saya benar-benar merasakan perubahan yang signifikan baik itu dalam perilaku, perbuatan, dan lain sebagainya dan itu berpengaruh. Semua saya belajar karakter menjadi sosok Aleta yang tidak diketahui identitasnya siapa. Nah, setelah itu saya menemukan beberapa relevansi memang dengan karakter saya sendiri. Contohnya seperti ya saya memang periang, suka bercanda, ya kayak gini Kak. Ya, lalu Hmm. saya memang satu yang saya temukan di situ akhirnya niche yaitu membagi informasi gitu Kak ya. Suka berbagi-bagi informasi dakwah. Akhirnya saya terlibat di media dakwah, terus saya terlibat di pendidikan dan lain sebagainya. Jadi dari situ saya kenal diri saya gitu Kak. Kalau aku sendiri sih, kenal dari diri sendiri mungkin kalau kamu kan dari ini ya, teater. Kalau aku sendiri Tuh. emang nulis sih awal-awalnya sama, emang aku ada bakat pas waktu kecil juga berhubungan sama kecerdasan ini buat ke arah-arah penulisan sama Subhanallah. material gitu. Betul, Kenapa ya? betul. Aku fokusnya bisa ke people development ya untuk Mm-mm, bagian mm-mm. sekarang. Nah, itu gimana tuh Kak ceritanya? Heeh, iya, karena Menarik nih. awal-awalnya udah tahu gitu. Tapi ya, ya namanya juga proses ya. Betul, betul. Aku tuh ya nyoba-nyoba kemana-mana gitu. Ya Ngerasa surprise cobain. gak Kak waktu udah mencapai itu ngerasa surprise gitu? Something special atau oh aku udah tahu nih aku bakal jadi begini gitu Kak? Oh enggak, aku bukan bukan Tuhan ya teman-teman. Iya betul betul betul. Surprise ya Kak ya Tapi berarti ya. lebih kayak apa ya? Ya Something udah kalau aku special. suka itu, suka itu ya udah gitu. Ya kayak misalnya nih, kalau aku awalannya tuh emang emang jiwa-jiwa aktivis ya. Jadi kalau aku, Subhan. Gak bisa eee, diem. apa sebenarnya dapat ini, apa namanya itu, dapet istilahnya ceritalah temenku gitu. Ini terlalu banyak cerita friendship-nya dan ceritanya tuh terlalu ya mungkin istilahnya tuh ya galau-galau terus lah. Sementara waktu itu pas
aku SD tuh ya aku perlu juga lah butuh hiburan gitu ya, ya yang Mhm. agak beda gitu. Sebenarnya nggak masalah sih cerita entah itu, eee, kayak inilah, eee, ATM lah karya sebelumnya terus kita upgrade gitu. Misalnya cerita Putri Salju Oh. kita ubah jadi Putri Salju itu, malah melakukan konseling nih ke Oh. Ratu Iya iya iya. Grimhilde-nya ya kayak gitu. Iya, itu Unik, jauh Kak. jauh lebih iya ada loh yang ini, ada yang pakai itu. Betul, Iya unik unik. heeh, karena kan istilahnya, pemikiran manusia itu macam-macam gitu dan kita Mmm, diciptakan juga dari awal kenapa kita nggak bisa satu bahasa kalau kalian ingat, eee, cerita inilah ya. Dulu kan ada, raja di zaman dulu ya, betul. dia tuh pengen satu bahasa Mhm. dan satu ras aja gitu. Tapi ya Allah nggak mengizinkan itu karena nggak Betul, bertentangan sama, apa ya, ciptaan manusia itu emang macam-macam gitu. Dari awal juga betul. kan, eee, istilahnya dari kita pertama kali diciptain aja ya, dari Qabil dan Habil tuh sebenarnya ada ini sendiri, ada Mhm. kelebihan dan kekurangan sendiri Betul, gitu. sudah diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan ya, Kak, ya. Nah, Heeh, ya betul cuma betul. ya emang tukang kompornya aja ya yang namanya ya istilahnya Bisa intelektual aja atau istilah tukang kompor nih. heeh, ya Tapi ya bener loh. maksud aku, kalau sesi agama tuh, ya sebenarnya aku nggak terlalu mendalami segi religiusitas ya, tapi aku seenggaknya tahu karena aku anak UIN. Iya, harus tahu. Eee, Begitu heeh, ya konsepnya, Kak, ya. heeh heeh heeh, Canda, Kak. ya seenggaknya gitu, kenapa aku bilang tukang kompor ya, tukang kompor di sini tuh, ya dia dia apa ya, kenapa bisa kejadian ya istilahnya, Eee, sesi penguburan, saudaranya atau, Mhm insiden yang pertama kali terjadi gitu ya ke mhm. Qabil dan Habil tuh, ya karena kita tuh dikuasain sama overthinking kita gitu ya, kalau di psikologi tuh di-trigger sama si tukang kompor ini alias Kompor, iblis ini gitu. betul. Iya iya Dalam iya. bahasa psikologinya kayak gitu teman-teman, tapi kalau bahasa ketuhanannya, bisa tanyakan ke ustadz terdekat kalian ya. Betul Ya betul itu. betul, Kak. Dari teman-teman yang lain mungkin ada nggak nih Kak Prasojo atau Kak Deni, atau Kak Meira, atau Kak Rehan, Kak Mario mungkin? Oh Kak Mario udah tahu tadi, dari tes minat bakat. Kalau kalau dari Kak Meira, dari mana Kak? Atau kita mau lanjut dulu nih Kak? Mungkin dari Kang Prasojo kumaha? Kang Prasojo kumaha atuh Kang? Kan dia Saya orang industri industri juga jadi ini. oh begitu, subhanallah, sibuk rupanya Kak. Heeh, ya enggak sih, udah lama aku juga nggak ketemu sama Oh, Kang Prasojonya, tapi teman ya lama? seenggaknya heeh, Oh teman lama. subhanallah. Kak Prasojo, mungkin mau mengekspresikan oh, sebentar ada chat nih, Kak. Oh, diskusi dengan orang lain. Iya, dari diskusi dengan orang Ya. lain. Betul juga sih. Iya, termaksud ya itu teman-teman Masuk, kalau dapat feedback gitu ya, Kak, ya? heeh, orang industrial biasanya untuk kenal orang atau apa ya, melakukan konseling, Heeh heeh. buat apa ya, industri ya. Itu tuh Industri ya? sebenarnya juga membantu orang dalam mengenalkan diri Wih, mereka juga sama potensi mereka itu. iya betul. Terima kasih ya, Kang. Terima Coba deh kasih, Kak Prasojo. Tadi siapa lagi? Kak Mario juga terima kasih sudah makasih. mengekspresikan. Lanjut, Kak, atau bagaimana? Lanjut Kita lanjut. tunggu? Lanjut. Baik. Cara Nah, simpel sebenarnya mengenal self knowledge. hmm. Cara simpelnya itu ada macam-macam ya teman-teman, tapi aku cuma ngambil 4 poin aja. Yang pasti ya tes psikotes ya, bener ya kata Kak Mario tadi, tes psikotes itu emang udah jadi paling dasar kalau kalian kenal potensi diri kalian gitu, soal diri kalian juga. Misalnya tes minat bakat sekarang udah banyak ya,
Salah satunya tuh, buat fokusnya tuh ke HR tuh udah ada gitu. Aku bukan endorse ya teman-teman, tapi, ada kayak rencana Rencanamu.id, Skillana, terus tuh Kaflen, itu tuh ada yang mengkerucut gitu, ada yang langsung, kita fokus ke HR-nya tuh HR yang mana, fokusnya tuh ke bagian administratif administratif yang mana gitu, atau kita cocok nggak buat jadi atau masuk manajemen trainer gitu. Itu juga contohnya tuh kayak gitu kalau tes psikotes. Yang kedua tuh ya benar tadi kata Kang Prasojo. Nah, kalau ini tuh lebih kayak tanya ke orang terdekat kita atau orang yang berhubungan sama kita ya, salah satunya tuh kalau di kampus kayak teman dekat kalian, bestie kalian lah, tanyain kelebihan kekurangan kalian pas waktu kuliah tuh apa aja, tuh. Atau tanyain ke orang tua kalian gitu kalau tinggal sama orang tua, atau tanyain ke bibi, atau tanya ke ya istilahnya emang orang itu tahu kamu gitu, bukan orang yang ya istilahnya AFK di hidup kamu gitu. AFK di sini ya kadang muncul, kadang enggak gitu. Kayaknya istilah-istilah ini bakal bakal membuat bingung Hanina. Betul, relate, Kak. Ya ini bahasa-bahasa orang internet sih, jadi ya kita bahasa simpelnya itu. Ya Allah, baik, Kak. Ya, jadi dari Mmm, 4 itu ya, Kak, ya, urgensi mhm. simpelnya dari situlah kita bisa tahu gitu ya. Iya, yang ketiga itu buat biodata. Biodata itu juga jadi apa ya, biodatanya itu bukan kayak kalian pas waktu SD ya, buat binder terus nama, hobi, segala macam. Itu sebenarnya salah satu mengenal diri juga, tapi ada yang lebih mengkerucut, itu, rancangan dari Harvard kalau nggak salah. Dan aku ada rancangannya kalau kalian mau sih, di slide berikutnya. Dan yang pasti buat kalian lebih kenal soal diri kalian, kalian bisa ikut kajian atau baca buku ya terkait dengan ya minat kalian saat ini tuh apa. Bukan baca buku motivasi ya teman-teman, aku bacanya langsung ke buku fungsionalnya gitu. Kayak misalnya nih, kalian baca soal buku grafologi. Grafologi itu kasih contoh studi kasus untuk kalian gitu, cara mengenali diri kalian sendiri gitu. Nah, barulah setelah kalian coba teknik grafologinya secara mandiri ya, ya cobalah, belajar-belajar dulu, baru kalian tanyain ke ahlinya gitu. Biasanya kayak gitu. Yang pasti bukan sekedar motivasi, ya sekedar omongan kata doang gitu, tapi emang harus ada fungsinya juga dari buku itu. Ya kalau kita cuma motivasi doang mah, aku rasa kalau nggak ada aksi buat apa, gitu ya teman-teman. Nah kita langsung nih ke sebenarnya ada prakteknya, tapi aku mau persingkat waktu aja. Di next, slide, coba. Nah, ini tuh aku gabungan dari beberapa metode ya, tapi istilahnya tuh sebenarnya aku mau ngadain kayak, sesi ini juga, ice breaking juga, buat kalian lebih tahu gitu soal potensi diri. Tapi intinya sih, ini bisa nggak sih Mas, ada waktu nggak? Nah, caranya ya, yang pertama itu harus ada kertas atau note digital ya, kalian mau tulis di laptop kalian atau mau tulis di, catatan, mmm, workspace kalian, ya itu terserah. Yang pasti harus ada note digital itu, terus tuliskan 5 kelebihan dan kekurangan, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai ya. Nah, terus tuh diurutin gitu selama 10 menit itu di-rankingin 1 sampai 5 gitu. Setelah kalian perhatiin mana yang jadi pilihan rank 1, lalu bulatkan. Kemudian tuliskan apa yang harus dilakukan setelah tahu itu semua. Itu cara dasarnya. Kalian boleh coba sih. Tuh. Gimana mau coba nggak? Ya, boleh nih teman-teman. Ayo kita coba aja ya. Ini ada waktu sedikit sih, Kak. Kayaknya kalau 10 menit nanti, kan ini seharusnya sudah masuk diskusi ya, Kak ya, sesi diskusi. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah
teman-teman diskusinya mah singkat-singkat. Jadi nanti gimana Kak? Atau Ya kita paling pangkas 5 menit atau 10 menit cukup? paling, eee, aku ringkas aja deh dari jadi dua dua kelebihan, kekurangan, apa yang disukai dan tidak disukai aja. Oke, Ya pengen ini tahu dari aja Kak sih, ya. Cindy diringkas dari 2 kelebihan, kekurangan, dan apa yang paling disukai dan tidak disukai. Oke, Dalam waktu 5 menit ya, 5 start menit. from ya izin set timer ya Kak ya. Mulai dari sekarang. Jadi teman-teman, aku kasih 5 menit nih ya, boleh dicoba. Jadi kalian tuh disuruh ya di not digital kalian tuh tulis 2 kelebihan atau 3 kelebihan, kurangan, sama apa yang disukai dan apa yang paling tidak disukai ya. Terus tulislah beberapa hal yang pengen kamu kembangin gitu dari ranking satu tadi gitu. Sehabis itu sih baru di-rankingin dari ranking 1 sampai 2 atau 3 gitu. Nah, setelah dapat ranking itu, yang ranking 1 tuh kamu buletin. Nah, setelah dapat ranking 1 itu, nah kemudian apa yang kamu harus lakukan? Berarti diurutkan gitu Kak ya. Iya, Oke, sudah berjalan teman-teman. Waktunya tadi hingga saat ini masih berjalan. Sudah berlalu 1 menit sih sebetulnya, cuman masih berjalan lagi. Tersisa 4 menit. iya. Jadi ya, teman, karena ini sebenarnya aku ngambil adopsinya tuh Mm, dari cara Harvard, mm, cara ada alat ukur tes psikologi juga, mm, mm, sama ada cara aku gitu, gabungan dari itu. mm, mm, mm. Jadi Iya, nggak sekedar psikologi ya teman-teman. betul. Betul, betul ya. Soalnya kalau lihat vlog-vlog mahasiswi Harvard begitu kan memang suka ya mereka share-share tips dan trik juga ya Kak ya. Dan termasuk sih Kak kayak gini-gini memang ya Kak Iya, ya. Urgent. ada yang ada yang sebenarnya tuh ada yang fokus ke profesi juga, Hmm, yang 20. Aku malah nanti wow. kalau nanti kalian self knowledge untuk gali potensi untuk kerja itu 20 loh yang disiapin. Mana yang paling kalian suka tuh apa aja gitu. Terus kalian tuh nanti dibuletin tuh, diurutin mana yang paling kalian bisa tuh. Itu Hmm, salah satunya yang Harvard. Ada lagi banyak. yang sesi ini ya, kalau alat tes tuh ada di rankingin 1 sampai 12. Tuh, ada juga yang ya dan tidak. Ini tuh gabungan dari semua sebenarnya, sama ada yang gabungan dari aku. Tuh. Kalau mau disuruh buat alat tesnya ya, buat psikologi, saya doakan aku aja ya, supaya aku maju ke profesi ya, teman-teman. Amin, amin. Ya kita doakan bersama-sama insya Allah kita semua sukses bersama termasuk Kak sini. Amin. Teman-teman, waktu tersisa 2 menit. Dipercepat, dipercepat. Ya, sudah menemukan apa yang harus ditulis mungkin. Kayaknya udah nemu deh, ini langsung deh. Untuk Kak Prasojo Hmm. kayaknya udah langsung tahu nih Kak. Udah diskusi. Hmm. Ya, oke, Ya oke. pasti udah tahu. Atau Sudah tahu mungkin orang semua. lain juga, selain Kang Prasojo juga udah tahu kayak Udah ya tahu mungkin seperti ya. Mira, Insya Allah. Mario, atau mungkin Iya, Kak Denny, Kak Kak Denny. Raihan, Kak Dea kan pasti udah tahu lah. Ini baru dasarnya aja. Sebenarnya mah kalau mau yang beneran pasti ngikutin Harvard ya 20 asli. Tapi Itu aku butuh masih waktu sayang memang waktu, Kak. masih sayang waktu teman-teman dan aku tahu ini malam minggu. Tahu aja. Oh iya. Iya kayak sampai nggak kerasa kalau mau minggu. Iya,
Sebenarnya Iya, juga habis ini juga aku sebenarnya tidak menikmati hari Sabtuku teman-teman karena aku ada urusannya sama klien Masya juga. Allah. Semangat, 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 Kak. Nah, Semangat. gitu. Tapi Iya, karena aku mengerti jadwal tidur kalian, biasanya ada yang lebih cepet, ada yang palmingan sama pasangannya, iya atau betul. ada yang ngegrill, Night owl. ngegrill, Betul, betul. ngegrill ini, eh, apa namanya itu, Ikan. daging-dagingan, ikan, ya. Jadi aku sangat mengerti itu. Iya, padahal kurbannya udah lama. Masih ngegrill, Kak. Ya Ada Allah. kan yang Ada ngegrill aja. harganya murah meriah, sekarang yang kamu di mana domisilinya Hani? Saya di Jakarta, Jakarta Pusat, Kak. Nah, kalau di Bandung tuh ada yang 40 ribuan yang ngegrill daging yang kayak gitu. Wow, itu udah termasuk ya, Kak, Heeh, ini? iya, Sangatnya, ada yang kayak wow. gitu. Kalau di Jakarta juga ada sih, tapi nggak tahu di Jaksel, nggak tahu di mana. Aku Untuk tahunya di gitu. dekat saya belum menemukan, Kak. Tapi kalau di Jaksel memang ada, Kak. Di kabar Instagram update-nya ada. Tapi saya belum coba. Heeh. Nantilah secepatnya ke sana. Teman-teman, waktu tersisa 30 detik lagi. Ya, Oke, teman-teman udah tahu ya, ya dua dua mah kayaknya udah tahu lah ya. udah tahu. Heeh. Heeh, nggak mungkin nggak tahu. 10 detik lagi. Oke, saya percepat sedikit karena mungkin masih ada yang harus disampaikan ya, Kak ya. Palingan kesimpulan mah ini doang Oh, aman, sih. Kak. Oke. Berarti gak usah di-pause. Saya lanjut. Panjang-panjang. Heeh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan terakhir, Ted. Oke. Ada nggak yang mau jadi relawan di sini Adakah yang yang mau pengen? menjadi Heeh. relawan dari teman-teman semua untuk menyampaikan 5 kelebihan, maaf, 2 kelebihan dan kekurangan yang disukai dan tidak disukai, Yang serta pentingnya beberapa, aja sih kesimpulannya tuh gimana oke, kalian ngelakuin. kesimpulannya aja katanya. Kak Hmm. Cindy, dalam kesimpulannya aja, singkatnya aja deh. Adakah Hmm. teman-teman sekalian? Biar nggak sepi-sepi banget guys. Udah malam minggu, Heeh. Kak, betul. Malam minggu. Heeh. Ini kan hari Sabtu, akhir weekday ya, Kak ya. Ini the weekend ujung-ujungnya gitu. Mau masuk ke weekend itu emang perantara susah Oh ya, Kak. ini ada. Perantara. Ah, makasih. Ini nih ada nih dari Kang Oh, Ojo. oke. Saya bantu baca. Izin share, Kak, dari Kak Prasojo. Plus data analytic logical thinking. Subhanallah. Minus public speaking leadership. Like learning something new. Dislike wasting time. Ya, insya Allah. Dream first, learn digital skill. Exempli gratia, sosmed, etc. Creating a new business branch in fashion category. Career growth and action. Learning, make some improvement. Have a good friends and healthy culture. Masya Allah. Subhanallah ini. Pak Ini Prasojo lumayan tiba-tiba. ini. Makasih ya Kang Terima kasih Prasojo. Kak Prasojo sudah share ya. Udah Eh, membagikan ini inspirasi. contohnya teman-teman dari mulai kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, kayak misalnya nih, kan istilahnya di akhir itu kita ambil contoh lah ya. Di sini kan bisa menguasai data analitik sama berpikir secara logis lah ya, istilahnya Tuh. itu. Dan mempelajari sesuatu yang baru. Nah, untuk dalam membangun karir bisnis ya, terutama di branch-nya itu di fashion, itu sangat dipentingkan terutama dalam R&D-nya. Karena kebetulan juga aku ya biarpun aku bukan bisnis fashion ya, aku bisnis jasa, seenggaknya data yang tadi ya kayak apa keahlian ini ya contoh yang di komen tadi soal data analitik sama Hmm.
pemikiran logis ini sangat diperlukan, terutama ya ngelihat dalam fokusnya tuh, kita tuh mau pasiennya tuh ke umur yang mana gitu, ke Mm-mm, remaja betul. kah, dewasa kah, atau orang tua gitu. Dan action-nya tuh lebih ke belajar dan gimana cara mengimprove bisnis itu, gitu contohnya. Jadi aku rasa itu contoh yang bagus ya. Dan makasih ya Kang Prasojo udah mau ngasih percontohan catatannya. Ya, Masya Allah, patut diapresiasi Kak Prasojo. Baik. Iya. Nah, langsung Oh, ada kesimpulan deh. satu lagi. Thank you juga insight-nya, Kak, untuk Kak Cindy. Nah, Oke, kita lihat ke lanjut. kesimpulan karena mau penutup. Oh, ini ada lagi nih. Ada lagi dari Kak Raihan Aduh. Izzuddin. Izin share, Kak, ada kelebihan mudah beradaptasi, ulet, kekurangan, kurang teliti, dan ngulur waktu. Disukainya main game, menganalisis sesuatu, bidang psikologi manusia. Yang tidak disukai, maju untuk public speaking, mencari jati diri bakat, dan minat. Untuk cita-cita menjadi pemimpin perusahaan, amin. Mengembangkan bisnis, amin. Menjadi diri yang lebih baik. Aksi, titik, titik, titik. Bingung. Oke Banyak. ya, aku kasih Iya, masukan aja kali ya. iya, Ini bisa boleh, Kak. dipertimbangin atau enggak nih, Kak Raihan. Kan kamu kan punya mudah beradaptasi dan ulet, dan kamu tuh yang disukainya tuh, main sama menganalisis sesuatu, dan cita-citanya tuh pengen jadi pemimpin perusahaan, sama mengembangkan bisnis. Kalau di dalam bisnis itu, aksinya itu ya dari kelebihan kamu itu, kamu artinya harus up to date gitu dalam Mm. segala sesuatu gitu. Kayak fenomena nih, misalnya aku nggak akan ke politik deh, aku Minggir eee dulu, Kak. Geser eee dulu, Kak. eee, soalnya aku hampir hampir mau mau ini bahas bahas kasusnya ke politik, padahal aku bukan anak politik. Ini contoh kasusnya kalau di bisnis itu kayak kolaborasi Elon Musk sama Indonesia. Nah itu kan berarti ada peluang nih, gimana cara kita kerjasama dengan perusahaan Amerika misalnya lebih banyak. Nah, kamu mudah beradaptasi dan kamu tahu gitu, kondisinya itu harus ngapain aja, terutama dalam segi kerja sama Elon Musk itu, ya straight to the point, Mm. artinya mesti jelas gitu regulasinya. Dan ulet itu yang diperluin banget buat bisnis gitu. Salah satunya kalau kamu mau bisnisnya bertahan, kayak contoh nih, tahu Fuji Film nggak teman-teman? Nah, Fuji Film tuh kan awalnya perusahaan ini ya, apa namanya tuh, eee, kamera, tapi sekarang udah jadi perusahaan kosmetik kalau di Jepang ya. Itu tuh namanya keuletan dan mudah adaptasi, artinya dia tahu gitu apa yang dibutuhkan sama orang sekarang, tapi dia nggak lupa gitu sama branding-nya dia tuh kalau dia tuh pernah jadi perusahaan film, itu salah satu contohnya. Dan ulet itu di sini kita mencari R&D-nya atau tahu soal ide bisnisnya tuh seperti apa gitu. Karena kamu pengen jadi pemimpin perusahaan, artinya ya kamu mesti tahu gitu, istilahnya bersaing sama teman kamu ya, berkompetensi sama kamu bisa mengeluarkan kemampuan kamu yang terbaik gitu, atau mengembangin bisnis kamu itu mesti tahu gitu, keahlian apa aja yang diperluin sama perusahaan di saat ini, atau bisnis apa sih yang lagi bagus saat ini gitu. Kalau kamu misalnya pengen fokus ke makanan, makanannya itu inovasinya seperti apa gitu buat kamu branding-nya. Misalnya nih, kenapa orang bisnis harus ulet ya, itu tuh karena, kayak contoh aja, kayak Colonel Sanders nih yang kayak KFC ya, atau Burger Bangor lah ya, Burger Bangor. Itu kan biarpun dia buka branch-nya cepet juga mesti tahu, kenapa gitu alasannya. Atau yang Mixu lah, Mixu kan awal-awalnya ya gencar-gencar banget buka es krim di mana-mana, akhirnya juga
harus butuh keuletan juga untuk mempertahankan bisnis itu. Ya jadi ya, aku harap sih mudah-mudahan Raihan bisa berkembang ya dalam segi, apa ya, ningkatin skills, mudah beradaptasinya, sama menganalisa sesuatu, nggak harus psikologi kok, tapi juga kamu analisa psikologi konsumen juga itu termaksud kalau kamu, mau bergabung ke dunia bisnis gitu, atau dunia salesman misalnya paling bawah gitu. Ada tambahan Kak dari Kak Mario. Kata Kak Mario, ada kelebihan Kakak Mario itu hemat dan teliti. Namun juga ada kekurangannya yakni manajemen waktu, matematika. Yang paling disukai batik dan travel. Yang tidak disukai prokrastinasi. Impian bisa S2 dan S3 sekaligus. Amin. Aksi, bla bla bla. Boleh diberikan feedbacknya Kak? Oke, kalau ini ya Mario, kalau kamu mau S2, sebenarnya kamu nggak perlu bisa matematika ya, kecuali kalau kamu jurusan matematika. Ya, artinya ya ada 2 kemungkinan atau malah lebih malah. Kamu mau beradaptasi, tapi kamu empot-empotan belajarnya, atau kamu cari, pecahannya, gitu. Kalau kamu jurusan matematika, tapi kalau kamu di luar jurusan hitung-hitungan, ya kamu masih buka peluang gitu di S2 aja atau S3-nya misalnya kamu dari misalnya nih kalau jurusan aku psikologi tiba-tiba mau masuk kesehatan nih. Kesehatan itu kesehatan masyarakat. Nah, itu tuh diperdalam gitu. Pecahan dari psikologi tuh, oh ternyata ada psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan tuh apa aja nih yang diperluin? Oh, ternyata ketelitian sama hemat. Hemat di sini dalam artian banyak kok hemat di sini. Bisa hemat uang, bisa hemat waktu. Ya sebenarnya biarpun kamu nggak bisa manajemen waktu, sebetulnya kamu bisa memperkecil waktu itu gitu. Supaya waktu itu efektif. Nggak perlu manajemen waktu yang, ya kayak apa ya istilahnya, oh, sempurna lah, selama kamu bisa menghemat buat kamu, bisa ya istilahnya, rebahannya lebih banyak tapi kamu bisa fokus ke 1 jam itu untuk kerjaan kamu, aku rasa nggak akan jadi masalah, tuh. Kayak misalnya nih kalau kamu mau lanjut ke S2 dan S3, ya kamu mesti tahu yang namanya ekonomi atau pengelolaan keuangan, terutama kalau kamu masuk S2-nya tuh di LPDP atau chevening, itu persiapannya kan kalau aku lihat ya dari beberapa konten tuh 30 sampai 40-an gitu. Tapi bisa juga sih lebih murah kalau di dalam negeri ya, sampai 10 jutaan atau 5 jutaan. Nah, berarti kan kamu mengerti yang namanya manajemen waktu ya. Artinya kamu ada peluang dong masuk ke S2 atau S3-nya atau meloncat lah jadi S3 juga nggak masalah gitu. S2 itu diperlukan kalau kamu itu mau jadi konsultan gitu di perusahaan tertentu itu. Tapi kalau kamu mau jadi peneliti karena kamu ada apa ya istilahnya kamu ngerti kualitatifnya benar-benar kuat, aku rasa nggak akan jadi masalah sih kalau untuk S3. Tapi tergantung kebutuhan kamu ya, istilahnya kayak gitu. Ini cuma pertimbangan aja sih Mario. Ya mudah-mudahan dari ini ya, biarpun kamu nggak S2, S3 juga, kamu ikut sertifikasi BNSP atau jadi profesional, ikut jadi kayak professional coach atau trainer, aku rasa ini bakal berguna sih kelebihan kamu ini. Terima kasih Kak Cindy atas feedbacknya. Oke, kita lanjut ke sesi kesimpulan ya Kak ya. Oh, Kesimpulan nggak dari. apa-apa, ini yang bilang apa, maaf lagi proses dengan, Oh, aksinya. dari Kak Raihan ya Kak. Oh iya, ada Nggak dari Kak Raihan apa-apa. pesan. Luka lagi proses dengan aksinya. Semangat Kak Raihan untuk aksi-aksi Kak Raihan. Nggak apa-apa, itu mah aku juga baru nemuin apa ya, proses itu sebenarnya learning by doing loh. Nah, iya betul. Istilahnya, heeh. Kalau kalian nggak sambil proses ya sama aja bohong kalau cuma belajar Hmm, aja, itu emang iya, harus iya. to the point. Istilahnya teori juga nggak cukup, tapi praktek tanpa Sekarang. teori juga sama aja kita bunuh diri kalau dalam Bener, teknik perang ya kayak gitu. bener.
Eh, Kayak experience is the best teacher gitu ya Kak ya. iya. Experience is the best teacher. Terima kasih masukannya Kak. Semoga bisa lanjut S2 dengan beasiswa supaya hemat seperti kelebihan. Kata Kak Mario. Amin. Amin, 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 amin. Betul, kita pertahankan ya Kak kelebihan hemat itu. Betul betul. Oke, baik. Saya kembalikan ke Kak Cindy. Jadi ya intinya teman-teman, kenalin diri sendiri itu bukan atas dasar orang lain ya, tapi emang buat keperluan kamu sendiri. Bukan orang lain tuh ya cuma, "Oh oh iya, eee, kamu sukses," gitu, tahu-taunya minjem uang. Ada yang kayak gitu. Atau, eee "Oh iya kamu sukses kemana aja kamu sombong ih." Ya pas selama proses kemana aja gitu. Artinya ya balik-balik lagi ya ke kamu sendiri istilahnya gitu. Sama ya istilahnya yang buat seneng soal diri kamu dan kenal diri kamu itu ya kamu gitu. Sama istilahnya tuh kalau di Islam tuh ketika kamu kenal diri kamu sendiri ya artinya kamu bisa kenal sama Tuhan kamu gitu. Tuh, ya di dalam ketuhanan yang lain juga sama ya teman-teman. Ketika kamu kenal diri sendiri dan kamu tahu kelebihan dan kekurangan apa aja yang harus ini, ya artinya kamu udah kenal gitu. Istilahnya tuh seperti pengetahuan soal Tuhan kamu tuh. Istilahnya kita nggak bisa nyamain sama kemampuan orang lain yang pasti. Ya biarpun pasti aja ada lah pemikiran, "Oh gue kalah jauh ya sama orang lain." Ya tapi ya seenggaknya kita ada proses lah, 0,0000 sepersekian persen mah ada. Yang penting kitanya bukan orang lain. Oke aku rasa cukup sih. Masya Allah, sangat insightful sekali Kak Cindy. Terima kasih dan banyak sekali yang kita dapatkan dari materi yang hari ini ya, malam hari ini yaitu self knowledge. Dalam garis besarnya kalau bisa disimpulkan lagi ya Kak ya, kayaknya kita memang lebih banyak belajar dan diri kita sendiri yang mengajari diri kita gitu. Untuk mengetahui diri kita sendiri ya memang kuncinya di diri kita, bukan orang lain. Dan juga experience is the best teacher. Jadi terus berjalan hingga mendapatkan hasilnya. Oke Iya. Kak. Iya, lalu kita masuk ke sesi diskusi. Ada pula sesi diskusi dan absensi yang sudah saya share, mohon diisi ya teman-teman sekalian. Dan untuk sesi diskusi saya buka, adakah yang ingin bertanya? Paling 2 pertanyaan aja kali ya karena Oke, udah baik kita kan batasi 2 pertanyaan ya teman-teman. Karena mempertimbangkan ya, waktu sudah mulai larut, iya daripada apa ya istilahnya tuh kalian nanti lama ngelek juga ya. gitu. Ngelek Heeh. Kak, kalau lama ngelek jadinya. Iya betul juga. Ya teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau mau sekalian konsultasi, masa konsultasi di sini? Ya sekalian aja Konsultasi konsultasi di sini. ke Kak Cindy, ya boleh. Silakan, saya buka sesi diskusinya. Iya, Oh, kepada Kak Mario, oke. disilakan. Selamat malam Kak Cindy, Kak Hanina. Terima kasih nih Malam. Kak Cindy ya udah ilmu yang saya dapat hari ini terutama self knowledge ya. Mungkin aku mau nanya sedikit tentang self knowledge itu sebaiknya diperkenalkan kepada anak itu di umur berapa ya? Karena mungkin ada kasus-kasus di mana self knowledge ini mungkin nggak banyak diketahui, jadi sampai dewasa mungkin self knowledge mereka belum setinggi yang seharusnya gitu. Makanya ada yang namanya kasus salah jurusan. Itu kan mungkin bagian dari self knowledge yang rendah gitu ya kak ya. Jadi aku mau nanya aja, sebaiknya tuh umur berapa? Misalnya saya punya adik, saya kan punya adik. Kira-kira di umur berapa adik saya ini masih 5 tahun sih, tapi bisa saya kira-kira kasih tahu dia potensinya seperti apa supaya dia secara sadar gitu ya, mungkin secara tahu bisa milih misalnya dalam memilih ekskul tuh ekskulnya apa gitu. Paling sih itu Kak.
Terus yang aku tanya satu lagi, mungkin nggak boleh lagi Kak. Nah, Hmm. kalau misalnya kita mau mengubah self knowledge kita tuh bisa gak? Misalnya kita tahu kayak kelebihan, kekurangan kita. Misalnya tadi saya matematika, tapi saya udah coba-coba untuk belajar, terus nonton YouTube gimana gimana masih susah mengerti matematika itu bagian. Apakah sebenarnya self knowledge bisa bisa diubah atau memang itu emang dari awal kekurangan kita jadi kita nggak bisa mau nggak mau ya udah kita harus terima aja gitu kekurangan. Apakah bisa dipahami Kak? Pertanyaannya Oh kasih iya, saya cukup coba. berdua ya. Dua Oke, ya. dua aja. Iya Kak. Iya, Aku kepada jawab. Kak Cindy, disilahkan. Oke, sebenarnya karena ini kita ngomongnya udah psikologi perkembangan ya, dan aku kebanyakan di fokusnya ke remaja dan dewasa, tapi yang seingat aku ya, proses terbaik itu ya ketika perkembangan motorik anak atau perkembangan istilahnya tuh otak anak tuh udah bagus gitu. Kayak misalnya di umur 6 sampai 7 tahun gitu. Karena mereka udah mengerti gitu cara untuk komunikasi dengan orang lain tuh gimana gitu. Dan itu juga perlu dorongan juga sih dari kita sebagai orang tua buat ya misalnya ya coba-coba ikut ini gitu. Karena ya emang mereka lagi berkembang ya mereka biarkan mereka bereksplorasi dulu gitu. Karena kebetulan aja di umur-umur tertentu ya untuk orang yang child prodigy ya atau anak yang berbakat istimewa ya mungkin aku salah satunya karena aku udah tahu ya dari umur aku pas kecil ya karena aku juga proses gitu. Aku cuma tahu ceritanya tuh dari orang tua aku, ternyata aku pas umur segini aku cukup hafal gitu. Visual aku lumayan kuat. Salah satunya itu. Dan bisa dibilang mereka baru kasih tahu tuh ketika umur aku dari atas 6 tahun gitu. Itu lumayan sih untuk eksplorasi kemampuan kita juga, Mario terutama. Jadi ya kalau udah mau dikenalin sih baiknya ya karena kita nggak tahu apakah anak ini tuh punya bakat khusus atau enggak, baiknya biarin kan mereka bereksplorasi dulu aja di umur mereka gitu. Makanya pas waktu di umur awal-awal kelahiran tuh belajarnya tuh dari awal, bukan belajar langsung matematika ya teman-teman. Itu mah kalau kalian tahu cerita Family Guy itu kayaknya pernah disindir eh apa pekerjaan anak di bawah umur lah istilahnya. Masa tiba-tiba ada orang gitu ya kecelakaan kerja terus digantiin sama anak kecil masih bayi disuruh ngejahit. Pasti kalian pernah nonton itulah kalau kalian tahu Family Guy. Nah, itulah contohnya. Itu tuh salah salah itu self knowledge yang salah itu. Tuh, seenggaknya kalian kenalin dulu gitu di umur 6 tahunan. Nah, kalau untuk di awal-awal ya 6 tahun pertama ya, itu tuh diusahain ya belajar dulu motoriknya gitu. Kita kayak ngenalin-ngenalin gitu. Ya alangkah baiknya bisa belajar dari ya ilmu-ilmu pendidikan usia dini tuh kayak Montessori. Nah, itu juga bisa gitu. Adik kamu tuh mungkin bisa dicoba tuh pendidikan kayak Montessori di daycare-nya atau gimana. Ya istilahnya mah semurah mungkin lah Mario lah karena kamu kan mengerti soal perhematan lah ya di YouTube banyak gitu cara mengenalkan apa pendidikan dia gitu supaya kognitifnya nanti matang pas SD nanti gitu. Jadi yang diperlukan itu ya keterampilan motoriknya tuh tajam dulu sama keterampilan motorik halusnya juga kayak belajar nulis tuh kayaknya itu mulai masuk ke kognitif. Alangkah baiknya ya belajar kayak mulai belajar gimana cara menggerakkan tangan dia gitu.
untuk apa ya, belajar kayak MES. Nah, itu juga gitu. Itu juga salah satu eksplorasi self knowledge dia juga. Itu kemampuan dia itu udah sampai mana. Karena kan jujur aja di SD sekarang udah banyak psikotes juga gitu. Jadi ya itu salah satu membentuk kematangan dia gitu supaya dia bisa mampu di SD-nya gitu. Baru pas di kelas 1 SD nanti ya biarkan dia eksplorasi terutama dalam kenal teman-temannya itu kayak gimana gitu. Nah, pas di umur remaja, remaja ini udah waktunya orang-orang beropini atau berdiskusi gitu. Nah, kamu mesti jadi orang yang jadi tempat terbuka untuk dia cerita gitu. Ya sesibuk apapun kamu mesti dengerin perkembangan dia tuh gimana. Kabar dia tuh setelah pulang sekolah tuh gimana gitu. Apa aja yang terjadi selama dia sekolah gitu. Ya, di samping kamu tahu perkembangan dia, eksplorasi dia soal bakat dia gitu ya. Ya kamu juga kepantau gitu dia ngapain aja gitu. Kamu tahu temennya seperti apa dan gimana cara dia itu masuk ke lingkungan yang positif gitu. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang mengatur orang ya, tapi lebih tepatnya kita peduli sama saudara kita. Gitu. Baru pas SMA, karena SMA itu udah mulai ke masa depan. Nah, udah mulai kalau karena udah kurikulum merdeka ya, udah pembebasan ya. Alangkah baiknya udah mulai kenal yang namanya sebelum tamat SMP itu ikut tes psikotes. Nah, itu sama pendalaman tes minat bakat. Karena dia kan udah matang nih kognitifnya secara keseluruhan udah balik juga kalau dalam agama Islam lah atau agama lainnya ya jadi ya udah waktunya dia untuk mengenali diri dia mendalam lewat psikotes itu tuh barulah dikembangin lebih tajam lagi pas SMA dan dia kalau kalau nggak salah ya seingat aku karena aku jadi coach career coach juga untuk SMA, biasanya pilihlah kemampuan dia itu sesuai mata pelajaran dia. Misalnya dia mau lanjut ke kedokteran untuk saat ini gitu. Cari pecahannya kedokteran juga gitu. Kayak belajar matematika lanjutan. Atau dia nggak suka matematika, ya belajar fisika, biologi juga udah alhamdulillah. Belajar bahasa Inggris, karena semuanya menggunakan bahasa Inggris, tidak bisa nggak bisa bahasa Inggris. Itu. Atau pas waktu kuliah ya barulah ikut pendalaman lagi gitu. Mulai ikut UKM atau komunitas yang benar-benar ngembangin kemampuan dia ikut bisnis event kayak gitu. Ya, jadi emang bertahap Mario kalau ini. Kalau yang kedua, ini masih berhubungan nih. Apa sih pertanyaannya yang kedua tuh? Oh gini. Tapi tadi makasih penjelasannya Kak tadi tadi yang Monse apa tadi Kak? Ya, sorry. Maaf. Nomor dua tuh apa? Yang pertanyaan nomor dua yang selanjutnya? Oh nomor dua. Kalau Eh, nomor dua aku nanya apakah self knowledge itu bisa kita ubah gitu kan? Misalnya kita tahu kekurangan kita kayak aku sendiri matematika. Nah tapi kita udah belajar, udah coba pahami, kita tetap nggak bisa gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dijadikan kelebihan nggak sih? Atau sebenarnya dari awal kekurangan jadi ya udah mau nggak mau diterima aja. Gitu. oh, oke oke. Begini teman-teman, karena kita manusia ya dituntut untuk berkembang ya dalam segi apapun ya. Tapi buat versi kita ya, yang namanya kekurangan itu bisa jadi kelebihan di kemudian hari. Aku awalnya ya, jujur aja, aku nggak terlalu hobi yang namanya ngomong di depan umum. Karena aku kebanyakan di balik layar sebelum-sebelumnya. Bahkan eh, aku lebih suka buat PPT daripada ini gitu. Aku menghindarin itu awalnya. Tapi karena kita itu emang manusia yang bijak ya. Kalau dalam bahasa ininya ya bahasa Homo sapiens ya. Ininya tuh artinya manusia yang bijak, manusia yang berkembang juga.
gitu. Emang awalnya kita nggak bisa sama sekali gitu, akhir-akhirnya juga bisa gitu. Entah itu tanpa tuntutan, entah itu karena kita pengen belajar, entah itu karena, pengen aja gitu. Karena namanya juga berkembang dan eksplorasi. Dari awal juga manusia itu diciptakan untuk berkembang dari dulu juga. Nggak sampai langsung defisit tiba-tiba nggak bisa gitu, kelebihan gitu. Justru bagus malah yang awalnya kita nggak bisa matematika, jadi bisa matematika. Ya matematika dasar lah istilahnya. Awalnya, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka statistika ya teman-teman, belajar SPSS tuh paling males aku. Tapi karena aku pas waktu itu di tuntutannya ya waktu skripsi kemarin itu, ternyata aku pakai kuanti, aku mau nggak mau belajar yang namanya regresi, yang namanya kategorisasi, yang namanya belajar validitas dan reliabilitas. Nah, akhirnya ya aku bisa dan aku berkembang. Nah, self knowledge itu justru ya karena kamu mau berkembang yang awalnya kekurangan itu jadi kelebihan. Itulah fungsinya self knowledge, Mario. Itu Oke deh gimana? Kak, iya sih udah paham sih, cukup paham. Terima kasih banyak ya Kak Cindy. Tapi tadi aku mau nanya yang tentang Monse tadi apa? Jadi kakak nyebut kayak apa untuk yang di pertanyaan pertama untuk apa sih yang cari-cari di YouTube namanya? Montessori, Oh Montessori. Montessori. Oh iya, oke oke. Nah, Ya, terima cara-cara kasih Kak belajar Cindy. memang banyak kok. Oke Guru-guru deh. TK sekarang. Oke, makasih Kak Cindy. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Hadina. Ya, baik. Kak Cindy, terima kasih atas responnya. Dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi? Masih bisa satu orang lagi? Ya tuh, satu orang lagi. Aman. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin dikonsultasikan? Yang ngomong gratis nih teman-teman. Kalau di Iya, luar ini betul. bayar. Nanti di luar jam ini berbayar. Wah, gitu ya. Oke, mungkin Kak Prasojo, Kak Deni, Kak Rehan, Ada nggak yang mau diskusiin? mau bertanya melalui kolom chat, boleh di-type dulu. Oh, langsung ada. Dari Kak Apa? Prasojo, Kak, izin membacakan ya, Kak Cindy. Apakah mungkin potensi yang kita miliki beda dari minat kita? Saya kembalikan ke Kak Cindy untuk menjawab. Ntar ya, aku baca dulu. Ya, betul. Potensi yang dimiliki beda dari minat kita. Oh, bisa aja. Bisa aja. Bisa Boleh aja. dijelaskan, Kak? Contoh kasusnya gini. Aku dulu diarahin sama keluarga aku untuk masuk ke istilahnya tuh kesehatan atau perteknikan. Tapi ternyata kalian aku tuh ya rupanya di psikologi dan kesehatan masyarakat gitu. Kalau aku gitu untuk apa belajar anatomi secara mendalam gitu. Gitu. Potensi itu bisa aja berbeda gitu. Makanya kan ada apa ya istilahnya? Kalau dalam contoh kasusnya ya, aku ngambil contohnya tuh kasus orang yang punya minat di HR atau talent acquisition atau apapun itu. Nah, dia waktu dites itu dia punya minat ke HR gitu. Bahkan dia udah di HR malah. Tapi ternyata pas waktu dilihat potensi dia itu ternyata nggak cocok gitu. Nah, kenapa potensi kita nggak cocok sama minat kita? Bisa jadi ya karena ya emang itu bukan keahlian kita atau emang sesuai dengan minat kita. Kayak misalnya nih, karena aku di people development, ya karena itu ya, aku mau pindah ke rekrutmen yang sesuai dengan jurusan aku tuh agak kesulitan di bagian beberapa alat tes. Aku jujur aja pribadi kelemahan aku untuk beberapa.
Kalau untuk wawancara oke lah aku lancar, pemberkasan udah ada pengalaman gitu kan, dari beberapa perusahaan gitu. Tapi eh, karena aku bukan keahliannya di situ, aku butuh effort yang besar gitu untuk masuk ke bagian talent acquisition atau rekrutmen gitu, atau talent management lah bahasa kerennya. Itu butuh waktu yang besar gitu kalau kita nggak ada potensi. Biarpun kita ada minat. Jadi ya diusahakan ketika kamu tahu potensi kamu bukan di situ, ya mau nggak mau effort kamu mesti besar dalam belajar, dalam kerjasamanya, harus rajin aktif gitu. Dan ini juga berlaku ya, mau kerja di manapun, kayak misalnya kalian mau pindah jurusan ya, misalnya ini buat jurusan perbankan misalnya ya, untuk masuk ke ODP lah ya, Officer Development Program di Bank Pelat Merah. Nah, itu kan mereka membutuhkannya manajemen sama akuntansi kan. Tapi kalau kamu punya potensi di situ dan kamu sebenarnya nggak terlalu minat, kamu bisa aja gitu. Gitu. Dan itu bukan mungkin ya, tapi lebih cenderung kamu biarpun nggak punya minat, kamu seenggaknya bisa adaptasi gitu. Beda sama halnya dia punya minat ke perbankan, tapi dia nggak punya kemampuan di situ. Dia bakal effortnya lebih keras lagi gitu pas kerjanya, terutama dalam ngejar target. Apalagi target untuk bank daerah aja ya, bank DKI itu atau bank apapun lah ya. Itu tuh 1 miliar ke atas gitu per bulannya untuk ngejar debit target orang yang nabung di sana. Tuh. Gimana, Gimana kan? Kak Prasojo? Apakah sudah cukup? Oh, ada pertanyaan lagi. Berarti seseorang yang mengalami hal tersebut apakah tidak mengenal diri sendiri? Pertanyaan sambungan, Lebih Kak. Sini. lebih tepatnya bukan tidak mengenal diri sendiri ya, Hmm. tapi ada sesuatu yang masih dia belum diperdalam lagi gitu. Dia sebenarnya udah kenal diri dia sendiri gitu. Minimal dia tahu gitu minat dia, kan berarti kan dia udah tahu gitu kan minat dia tuh di perbankan lah ya misalnya, atau di rekrutmen. Tapi yang kurangnya di sini dia tuh effort dia untuk di sana tuh apa aja gitu. Jadi bisa dibilang itu lebih kayak kamu tuh kenal sama diri sendiri tapi sebenarnya nggak kenal-kenal banget istilahnya. Kalau orang yang benar-benar kenal sama diri sendiri itu, yang kenal sama diri kamu banget, ya kamu bakal ya gas-gas aja gitu. Karena udah tahu resikonya gitu. Jadi yang bukan masalah kenal nggak kenalnya, orang itu pasti kenal. Kalau nggak kenal banget tuh berarti emang beneran buta banget gitu. Gue apa gue apaan bisa masuk ke bank cuma pengen butuh butuh uangnya gajinya gede aja gitu. Nah, itu yang salah gitu. Itu yang beneran buta banget kalau dia udah tahu gitu. Dia udah secara nggak langsung kenal diri dia sendiri. Tinggal dianya aja caranya gimana gitu. Kayak yang tadi kan eh ya kita lihat sendiri ya. Beberapa kan ada yang nggak tahu actionnya kan, tapi udah tahu kan kelebihan apa yang disukai dan tidak disukai, nah tinggal actionnya aja. Tinggal apa ya istilahnya tuh, menyempurnakan lah gitu, Kang. Gimana? Ketangkep nggak maksud aku? Bagaimana, Kak Prasojo? Apakah sudah dirasa cukup? Oke. Thank you for the insight. Terima kasih, Kak Cindy, atas responnya. Semoga kebantu ya. Semoga terbantu untuk Kak Prasojo ya. Semangat, Kak. Begitu pula untuk Kak Mario. Terima kasih sudah menyampaikan apa argumennya yang ingin didiskusikan. Tak terasa kali ini sudah mencapai penghujung acara ya teman-teman. Tapi tidak lengkap ya rasanya kalau kita nggak punya dokumentasi tentang sesi kali ini. Baiklah teman-teman semuanya, kakak-kakak yang saya hormati, hadirin yang saya hormati. Sangat terbantu Kak, terima kasih. Iya, kalau ingin ada yang ingin disampaikan lagi ke Kak Cindy, berikut ada email yang bisa dihubungi ya Kak ya. Bisa di email Ya, saja ya Kak ya. Ke email Kak Cindy ke atau bisa Instagram. berkunjung Instagram Kak Cindy dengan
akunnya Serenia Alba 1 ya. Oke teman-teman, karena kita juga sudah terlalu larut ya teman-teman. Dan sebaiknya untuk segera melaksanakan sesi dokumentasi karena ini sangat penting ya teman-teman ya. Baiklah untuk hadirin yang saya hormati, boleh membuka kameranya untuk mengambil sesi momen berharga kita di akhir meeting kali ini. Ya, boleh ditunjukkan senyum yang baik. Ya, Ayo tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya teman-teman. Sabar saja dan Kak Denny mungkin ada halangan ya. Oke, Kak Raihan sudah ready. Baik. Dalam hitungan ketiga, boleh diberikan senyumnya yang paling terbaik. 1, 2, 3. Iya. Baik, satu lagi. Kita buat yang gaya bebas. Dalam hitungan. 1, 2, 3. Iya. Yang terakhir say hello ya. Kita say hello ya di terakhir ya teman-teman ya. Kakak-kakak hadirin sekalian yang saya hormati. Ya, sih dulu. Oke. Say hello. 1, 2, 3. Hello. Iya, terima kasih kepada tamu kita yang terhormat, Kak Cindy, dan juga yang saya hormati segenap hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar di malam hari ini, khususnya Human Talk sesi 13, milik ASR tentunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Kak Cindy, untuk penghargaan dan sertifikat kami kirimkan menyusul, dan teman-teman dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan virtual. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih kembali Kak Prasojo. Terima kasih kembali Kak Raihan. Terima kasih juga Kak Mario telah meluangkan waktunya dan Kak Denny juga terima kasih.